Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nak? Semoga sehat ya. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga Allah memberikan berkah ke setiap aktivitas kita. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Kita lanjut ya pada subtopik baru mengenai mekanisme reaksi laju reaksi ya. Mekanisme reaksi laju atau mekanisme laju reaksi. Boleh. Dengan saya, guru pengampunya Jam'an Fahmi. Cuman satu indikator pembelajaran kita pada pagi ini. Jadi setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat menjelaskan tahap-tahap mekanisme reaksi laju ya. Jadi suatu reaksi itu berlangsung tidak serta-merta ya, ada tahap-tahap reaksinya. Inilah yang mau kita pahami. Nah, jadi ada hubungan antara katalis dengan energi pengaktifan. Sepertinya saya pernah bahas ini, masalah energi pengaktifan waktu kita masuk di subtopik faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, terutama di faktor katalis ya. Ada hubungan yang sangat erat antara katalis dengan energi pengaktifan. Jadi katanya dalam suatu reaksi, peran katalis adalah untuk menurunkan energi aktivasi dengan jalan mengubah mekanisme reaksi. Nah, mekanisme reaksi ini yang mau kita pahami ya, yaitu dengan jalan menambah tahap-tahap reaksi. Jadi katalis itu, nah, prinsipnya ikut serta dalam tahap reaksi. Akan tetapi, nanti pada akhir reaksi, katalis itu bisa terbentuk kembali ya. Ini diambil dari buku James Brady. Jadi saya ingatkan kembali masalah penggambaran energi aktivasi dalam grafik. Jadi yang muncul ini ada dua grafik, ada reaksi endoterm, ada yang reaksi eksoterm. Ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara gambar energi aktivasi pada reaksi endoterm dengan energi aktivasi pada reaksi eksoterm. Bisa kalian lihat seperti ini ya. Yang saya tunjuk ini pada reaksi endoterm lebih besar ya. Sementara yang sebelah kanan itu pada reaksi eksoterm. Ini nanti bisa saja muncul soalnya seperti berikut. Nah, misalnya nanti dikasih tahu ya. Dikasih tahu ada suatu reaksi berlangsung antara A dengan B, kemudian menghasilkan C dengan D, begitu ya. Reaktannya A dan B, produknya itu C dan D. Untuk melangsungkan reaksi ini, diperlukan energi aktivasi sebesar P misalnya ya, sebesar P, dengan melepaskan sekitar X kilojoule, begitu ya, dikasih tahu. Nah, nanti bisa aja ditanya begini nak, kalau ditanya untuk reaksi C tambah D menghasilkan A tambah B dengan delta H-nya itu berarti berubah ya. Karena ini reaksi dibalik, berarti delta H-nya menjadi yang awalnya negatif, delta H-nya berubah menjadi Positif. ya, menjadi positif. Positif X kilojoule. Ditanyanya berapakah jumlah energi aktivasi yang baru
Nah, kalau yang tadi eksoterm udah dikasih taunya sebesar P. Kalau yang untuk endotermnya bagaimana? Nah, kalian bisa merujuk ke grafik yang ada di sini. Itu ya. Yang ada di sini. Perhatikan, kalau yang awalnya energi aktivasi itu merupakan jarak dari puncak ini ya, puncak ini ke entalpi reaktan. Nih, kemari ya. Inilah yang energi aktivasi untuk reaksi eksoterm. Yang ditanya kalau untuk reaksi yang serupa, tapi dia endoterm. Nah, ada nggak yang bisa jawab? Kira-kira bagaimana energi aktivasi yang baru? Berarti energi aktivasi yang baru P tambah X kilojoule, Sir. Ya, good. Bagus. Berarti tinggal kita jumlah aja ya. Maka penyelesaiannya tinggal kita jumlah aja. Energi aktivasi untuk kalau yang ini 1 saya buat ya. Yang ini yang ditanya 2. Berarti yang kedua adalah merupakan penjumlahan antara energi aktivasi pertama dengan perubahan entalpi. Benar ya? Berarti tinggal kita tambah aja. Energi aktivasi pertama P, terus ini tambah X. Nah, inilah dia besarannya. Itu kira-kira ya. Ini nanti bisa saja diganti dengan angka. Nah, maka kalau diganti angka, kalian jangan lupa cara menjawabnya ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Paham, Sir. Ya, ini satuannya bisa aja kilokal, bisa aja kilojoule, dan seterusnya ya. Tergantung soal. Oke. Ini saya ingatkan kembali mengenai fungsi katalis tadi. Nah, perbedaan kecepatan kerja antara reaksi yang mengandung katalis dengan reaksi yang tanpa katalis. Nah, kalau dia tanpa katalis, maka butuh waktu yang cukup lama ya, karena dia harus melewati puncak seperti ini. Ya, energi aktivasinya tinggi kali. Terlalu tinggi nih. Berarti kalau kita gambarkan energi aktivasinya dimulai dari puncak ini sampai ke bawah. Terlalu besar energi aktivasi yang harus dilewati ya. Ini energi aktivasinya. Ini yang pertama kalau dengan katalis. Nah, tapi kalau dia ditambahkan dengan katalis, maka energi aktivasinya cenderung lebih kecil. Nah, dari sini dia nak, dari puncak ini ke bawah. Ini energi aktivasi yang kedua. Gitu. Jadi otomatis laju reaksi semakin besar. Nah, analoginya sama seperti yang sudah pernah saya jabarkan ini ya. Jadi kita kalau mau menuju tempat akhir ini ya, saya tandai dulu tempat akhirnya. Ini tempat akhirnya, tempat tujuannya ya. Maka dimulai dari tempat awal akan lebih cepat nyampenya ke tempat akhir bila melalui terowongan ya. Nah, perumpamaan terowongan ini adalah laju reaksi berlangsung dengan katalis ya, melalui terowongan. Sementara akan lebih lama bila tanpa katalis. Bila nggak pakai terowongan berarti harus melewati bukit ya, melewati bukit, butuh waktu lama, butuh tenaga yang lebih besar sehingga nanti barulah sampai di tempat akhir. Begitulah kira-kira analoginya ya. Nah, ini kalau kita sudah berbicara masalah tahapan reaksi. Kalau untuk mereaksikan antara oksigen dengan SO2 ya, belerang dioksida, sehingga menjadi belerang trioksida atau SO3, maka energi aktivasinya terlalu tinggi katanya, terlalu tinggi. Butuh waktu lama. Nah, apa langkah yang bisa diambil untuk mempercepat laju reaksi ini? Dengan cara menambahkan gas NO. Berarti gas NO ini sebagai apa, Nak? Sebagai katalis. Ada beberapa tahap yang muncul jadinya. Jadi, NO sebagai katalis ini akan membuat tahapan reaksi yang baru sehingga energi aktivasi yang muncul itu cenderung rendah. Kalau energi aktivasinya rendah, otomatis laju reaksinya bisa berlangsung lebih cepat. Nah, begini tahapan reaksinya. Yang pertama O2-nya dulu. Nih, O2-nya direaksikan.
reaksikan dengan katalisnya tadi yaitu NO ya, NO. Alhasil dapatlah NO2. Tapi ingat, NO2 ini tidak muncul di persamaan reaksi akhir. Nih ya, persamaan reaksi akhir. Nggak ada kan NO2? Nggak ada. Jadi karena dia tidak muncul di persamaan reaksi akhir, NO2 ini disebut sebagai apa nih, Nak? Namanya intermediate. Intermediate itu spesies perantara ya. Dia tidak akan muncul di reaksi akhir. Intermediate. Dia tidak muncul. Jadi produk ini dari tahapan reaksi pertama kemudian dituliskan kembali dan direaksikan dengan reaktan kedua yaitu SO2. Alhasil muncullah SO3. Ini produk akhir yang diharapkan dengan terbentuknya kembali katalis sesuai dengan prinsip kerjanya tadi ya. Dia ikut bereaksi, kemudian di akhir reaksi akan terbentuk kembali. Nah, kalau sudah begini, tinggal kita jumlahkan. Ingat hukum Hess ya. Kalau ada spesies sama, beda ruas, maka akan saling mengurangi. Sementara kalau ada spesies sama, di ruas yang sama, maka akan saling menjumlahkan. Ya namanya juga di sini kita jumlahkan ya. Apa yang spesies sama beda ruas di sini? Apa, Nak? 2NO2, Sir. Apa? 2NO2, Sir. Ya, 2NO. Ini ya. Ini sama dengan ini. Nah, mati ya. Terus yang ini 2NO2 dengan 2NO2 yang kedua ya. Ini juga intermediate-nya matikan ya. Jadi sisanya tinggal kita tulis balik. O2 turun, SO2 turun, SO3 juga turun. Nah, dapatlah persamaan reaksi yang diharapkan, tapi dengan energi aktivasi yang rendah, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Gitu ya. Waktu yang dibutuhkan semakin singkat. Paham ya, Nak? Sampai di sini? Paham. Oke. Jadi ini ya analogi yang lainnya. Dengan adanya katalis ini, energi aktivasi menjadi lebih rendah sesuai dengan tadi ya. Sehingga persentase partikel yang mempunyai energi lebih besar dari energi aktivasi gitu. Energi partikelnya jadi lebih besar dari energi aktivasinya. Hal ini mengakibatkan tumbukan efektif menjadi lebih sering terjadi sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Ini dihubungkan dengan teori tumbukan ya. Sudah pernah saya jelaskan teori tumbukan ini waktu kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, terutama di luas permukaan sentuh. Semakin luas permukaan sentuhnya, berarti ukuran partikelnya semakin kecil, maka potensi antar partikel yang bertumbukan akan semakin besar, sehingga membuat laju reaksi juga semakin cepat, gitu ya. Itu berbanding lurus semuanya. Nah, ada latihan soal ini, latihan soal ya. Ozon di atmosfer bumi terdekomposisi berdasarkan persamaan. Nah, persamaan reaksinya ini tuh. Dikasih tahu. Ya, ini persamaan reaksi akhirnya. Kemudian reaksi ini diperkirakan terjadi melalui dua tahap. Ada yang cepat, ada yang lambat, ya. Bagaimana hukum laju reaksi yang konsisten terhadap mekanisme reaksi ini? Pernah lihat soal seperti ini enggak? Pernah ngerjain enggak? Enggak, Sir. Terlalu jujur ya. Serius? Atau pertanyaan dasar lah, sedikit mudah. Apa yang dimaksud R ini ya? R. Di optionnya ini nah. Ada yang bisa jelaskan? Apa yang dimaksud R itu? R. Ayo. Ada? Ada yang tahu? R ini merupakan simbol dari laju reaksi. Atau yang biasa kita gunakan itu V.
ya. Ini hanya masalah simbol, jadi nggak masalah diubah-ubah ya. R atau V gitu ya. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah memilih hukum laju reaksi terhadap mekanismenya ya. Yang konsisten terhadap mekanisme. Ayo, yang mana nih? Kayak mana cara mengerjakannya? 2 tahap. Ada pula keterangannya cepat, kemudian reversible. Ada pula lah katanya lambat. Nah, ini sebenarnya punya arti masing-masing, ya. Tapi saya mau kalian coba berpikir dulu. Paling tidak saya beri waktu 1 menit. Kira-kira bagaimana cara kita mengerjakannya? Hubungkan antara soal dengan option jawaban yang ada di sini. Saya tunggu dulu. Berpikir kalian. Udah? Bisa nak? Bagaimana cara menghubungkan soal dengan option? Oke, kita kerjakan bersama ya. Ini ya, saya pindahkan soalnya. Ozon di atmosfer bumi bla bla bla. Kita fokus kepada 3 persamaan ini. Yang diminta persamaan akhirnya ini ya. Nih. Ini minta persamaan akhirnya. Nah, dari sini kan terbaca nih. 2 persamaan reaksi yang diketahui. Sementara ini hasil reaksinya. Dari 2 persamaan reaksi yang diketahui ini pasti ada yang namanya intermediate ya. Intermediate tadi apa nak? Apa yang dimaksud intermediate? Perantara, Sir. Iya, spesies perantara ya. Spesies yang tidak muncul di reaksi akhir ya. Jadi kita baca dari ini. Persamaan reaksi yang lambat itu menentukan persamaan lajunya. Berarti persamaan laju dari persamaan reaksi yang lambat ini kira-kira gini ya. V sama dengan K. Ini saya buat apa ya? Pakai angka aja ya. K2 karena ini di sini nanti kita gunakan angka 1. K2. Kemudian pakai konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktan dari persamaan reaksi ini apa, nak? Reaktannya siapa? Reaktannya adalah O3 dan O. Ini kita tulis O3, konsentrasi O3 dengan konsentrasi CO ya. Nah, begitu dapat. Nah, dari sini yang bisa kita artikan reversible ini artinya bahwa laju ke kanan ya sama dengan laju ke kiri. Itu yang definisi reversible dulu ya.
Laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Berarti waktu kita konversikan laju ini, laju itu kan pakai K ya, maka lajunya nggak kita tulis lagi karena udah di atas. Berarti K1 aja saya anggap. Reaktannya di sini siapa? Reaktannya untuk reaksi yang laju ke kanan siapa? O3. Maka ini kita tuliskan O3. Begini ya. Harus sama dengan, nah kalau yang kanan kan panahnya ke kiri ya, berarti dia menjadi reaktannya. Untuk laju ke kiri, berarti saya anggap K-1 ya, gini ya, K-nya. Kemudian reaktannya ini ada 2, ya. Konsentrasi si O2, konsentrasi si O. Siapa tadi yang menjadi intermediate, nak? Siapa? Si? Oh, sir. Ini sebagai intermediate, tidak digunakan di reaksi akhir ya. Tidak digunakan. Maka ini kita konversi dulu. Ini kalau saya tinggalkan konsentrasi O di ruas kiri sama dengan, berarti sebelah kanan sama dengannya apa? Ini yang dari sini kita pecah. Ini matematika ini. Saya tinggal sisakan konsentrasi O sebelah kiri, berarti sebelah kanannya apa? Sebelah kanannya? Ya Allah. K1 konsentrasi O3 per, ya, ini kan dampingan ini kan. K-1 dengan konsentrasi O2 dampingan. Kalau pindah ruas berarti menjadi penyebut kan? Betul tidak? Iya, sir. Jadi kalian kenapa nggak menjawab? Nah, inilah bentuk intermediate yang mau kita substitusikan ke persamaan yang di bawahnya. Ya, ke persamaan yang di bawahnya. Persamaan yang mana? Yang diambil dari persamaan yang lambat. Maka jadinya yang baru V sama dengan K2 konsentrasi O3. Nah, O-nya karena dia intermediate diganti dengan yang ini ya. Dikali K1 dengan konsentrasi O3 per K-1 konsentrasi si O2. Nah, kita rapikan penulisannya. K-nya kita dempetkan ya. K2 kali K1 per K-1 dikalikan dengan konsentrasi O3 dikalikan dengan konsentrasi O3 per, panjang ya, konsentrasi si O2. Sampai di sini paham? Ya. Ini perumusan matematika biasa aja ya. Kemudian kita sederhanakan lagi. Maka lajunya ini, yang ini nak, kita ganti penulisannya menjadi K saja, tetapan ya. K, kemudian yang ini pangkat berapa jadinya? Pangkat 2, sir. Ya, pangkat 2. Kemudian per konsentrasi si O2. Atau penulisan lainnya V sama dengan, bukan V ya, di option tadi ya, R ya, R sama dengan, ini diganti ya V-nya ya, penulisan untuk laju, K konsentrasi O3 pangkat 2 dibagi konsentrasi O2. Jadi optionnya yang mana nih nak? Yang mana jawabannya? D, sir. Ya, jawabannya adalah D. Paham ya, nak? Hanya mensubstitusikan. Jadi ingat tahapannya, saya ulang kembali sedikit. Persamaan laju ditentukan oleh reaksi yang berlangsung lambat dengan menuliskan tetapan sama reaktannya. Ini tuliskan balik ya, tuliskan. Begini, itu persamaan lajunya. Nah, yang namanya reversible artinya laju kanan sama dengan laju ke kiri sesuai dengan definisi yang kita mulai saat belajar kinetika reaksi ya, atau laju reaksi. Kemudian dijabarkan laju ke kanannya perumusannya apa? K1 per
K1 dikalikan reaktannya yaitu O3. Kalau reaksi ke kiri, jabarkan K-1 dengan reaktannya ada 2, O2 dan O, begitu ya. Baru manfaatkan informasi bahwa O itu intermediate, kemudian ubah sehingga tinggal konsentrasi O yang ada di ruas kiri sama dengan. Substitusikanlah ke persamaan reaksi yang diambil dari reaksi tahapan lambat. Maka dapatlah hukum laju reaksi yang konsisten terhadap mekanisme reaksi. Nah, optionnya adalah D. Ini result saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, nak ya. Jangan lupa sering-sering belajar, kerjakan kuis, karena nilai kalian akan direkap nanti. Ada laporannya tiap bulan. Mohon agak diseriusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi